Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuka presentasi dari kelompok 4 yang akan membahas analisis perilaku konsumen. Oke, next. Anggota kelompok dari kelompok 4 adalah 1. Rahmat Putra dengan NIM 395. Yang kedua ada Florentina Kanisya yang berNIM 401. Yang ketiga Adinda Intan yang berNIM 403. Yang keempat ada Muhammad Rifan NIM 407. Dan yang kelima ada Adilia Putri yang berNIM 431. Oke, next. Table of content di sini pertama ada pengertian perilaku konsumen. Yang kedua ada macam-macam teori perilaku konsumen. Yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang kelima ada manfaat perilaku konsumen. Oke, next. 1. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, pembelian dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, next. Oke, bagian kedua yaitu teori perilaku konsumen. Next. Jadi, bahwa setiap konsumen itu akan selalu berupaya untuk memperoleh kepuasan yang maksimal. Jadi, kepuasan di sini itu dapat diartikan sebagai kepuasan yang setara atau melebihi marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran atau konsumsi yang sama atas beberapa produk lainnya. Yang kedua, terdapat teori psikologis. Pada teori ini menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor-faktor psikologis yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan sekitar. Dalam teori ini membahas yang terjadi mengenai perilaku konsumen sangatlah kompleks dan juga rumit, karena proses mental tidak bisa diamati dan dilihat secara langsung. Yang ketiga ada teori antropologis. Teori ini menekankan pada perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan pada suatu daerah, kelas-kelas sosial, dan lain sebagainya. Next. Nah, selanjutnya ada pendekatan perilaku konsumen. Jadi, di teori perilaku konsumen ini dapat dibedakan menjadi dua macam pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini didasarkan asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kegiatan mengkonsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti uang, jumlah, atau buah. Dengan kata lain, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Pada pendekatan ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama ada marginal utility atau nilai guna marginal, yaitu penambahan kepuasan yang diperoleh dari penambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Terus ada juga total utility, yaitu atau nilai guna total, yaitu total kepuasan yang diperoleh dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi pendekatan kardinal ini diukur menggunakan kurva marginal utility yang didasarkan hukum Gaussian. Jadi bisa kita lihat pada kurva tersebut menunjukkan pada awalnya kepuasan konsumen itu semakin lama semakin meningkat hingga mencapai titik maksimum pada barang kelima, karena pada saat tersebut masih memberikan manfaat atau nilai guna. Tetapi pada produk ke-6 dan seterusnya makin lama semakin menurun sampai titik jenuh dan tidak memperoleh manfaat atau nilai guna. Next. Nah, yang kedua ada pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen yang telah menggunakan produk atau jasa tidak dapat diukur secara angka numerik atau angka pasti, melainkan hanya dapat dibandingkan. Pengukuran ini didasarkan kurva indifference, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi produk yang memberikan kepuasan yang sama. Pada contohnya, diketahui Ibu Diana memiliki sejumlah uang, berikut kombinasi barang yang mungkin dibeli Ibu Diana. Pada kombinasi A, Ibu Diana ingin membeli gelas sejumlah 20 gelas dan juga panci sejumlah 4 panci.
Namun di kombinasi B, Ibu Diana ingin menambahkan jumlah panci menjadi 8 panci, sehingga Ibu Diana harus mengurangi jumlah gelas menjadi 10 gelas. Pada kombinasi C, Ibu Diana ingin menambahkan jumlah panci menjadi 10, sehingga Ibu Diana harus mengurangi jumlah gelas menjadi 8 gelas, dan seterusnya. Next. Nah, bisa dilihat berikut contoh kurva indifference. Dari kurva ini kita bisa mengambil kesimpulan ciri-ciri pada kurva indifference. Yang pertama, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi artinya jika konsumen ingin menambahkan produk, maka ia harus mengurangi konsumsi produk lainnya. Yang kedua, kurva indiferensi ini cembung ke arah titik nol, yang artinya semakin konsumen menambah konsumsi suatu jenis barang, maka semakin kecil juga jumlah barang yang dikorbankan. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Jadi sebanyak apapun titik kombinasi kurva indiferensi ini tidak akan saling berpotongan. Yang keempat, jika kombinasi konsumsi suatu barang semakin banyak, maka kepuasan yang diperoleh semakin tinggi. Jadi ketika kombinasi konsumsi produk semakin banyak, misalkan kuantitas gelas dinaikkan menjadi 30, maka kurvanya akan naik dan menjauh dari titik nol. Jadi semakin dia menjauh dari titik nol, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Next. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen ada 5. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Meningkatnya konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan. Meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain. Yang kedua, banding biaya. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih biaya yang kecil. Di sisi lain, bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang lebih besar manfaatnya. Yang ketiga, memperkirakan manfaat dengan tepat. Membeli suatu barang bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Contohnya saat membeli suatu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan yang harus dibayarkan, seperti membeli segelas kopi Starbucks, misalnya terlalu pahit untuk harga 40.000 per gelas. Lebih nikmat kopi tubruk di warung dengan harga 3.000 per gelasnya. Pengalaman tersebut akan menjadi informasi bagi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumsinya mengenai kopi di masa yang akan mendatang. Dan yang keempat, pendistribusian. Setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Dan yang terakhir, konsumen tunduk terhadap hukum. Berkurangnya tambahan kepuasan, the law of diminishing marginal utility. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Jika untuk setiap tambahan barang diperlukan sebesar harga barang tersebut, maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut. Manakala manfaat tambahan yang diperoleh sama besar dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen. Menurut James F. Engel Roger, The Blackwell, Paul W. Miniard, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen berdasarkan apa yang tertulis di bukunya.
Yang pertama pengaruh lingkungan, yang kedua perbedaan dan pengaruh individu, yang ketiga proses psikologi. Yang pertama, pengaruh lingkungan terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagai dasar utama perilaku konsumen adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka. Konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks, di mana perilaku keputusan mereka dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut. Selanjutnya, perbedaan dan pengaruh individu yang terdiri dari motivasi serta keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Perbedaan individu merupakan faktor internal atau interpersonal yang menggerakkan serta memengaruhi perilaku. Kelima faktor tersebut akan memperluas pengaruh konsumen dalam pengambilan keputusannya. Selanjutnya, proses psikologi yang terdiri atas pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Keempat faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut memengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembeliannya. Berikut tadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen sangat beragam, tergantung pada pemanfaat atau pengguna. Secara umum, terdapat dua kelompok pemanfaat, yaitu kelompok peneliti atau riset dan kelompok yang berorientasi implementasi oleh Peter dan Olson tahun 1999. Pemanfaat yang tergolong dalam kelompok kedua meliputi organisasi pemasaran atau pemasar maupun produsen, lembaga pendidikan dan perlindungan konsumen, organisasi pemerintah dan politik, serta konsumen, oleh Peter dan Olson tahun 1999 dan Sumarwan tahun 2004. Next. Peran perilaku konsumen bagi pemasar membeli produk yang dipasarkan. Selanjutnya, dan memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Selanjutnya, dan memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasar dengan baik. Selanjutnya, next. Kesimpulan dari presentasi ini adalah, dalam proses pengambilan keputusan, pembelian dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen lebih berpengaruh dalam keputusan pembelian suatu produk. Satu faktor yang penting untuk mengetahui perilaku konsumen adalah dengan mempelajari faktor psikologis dari konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, macam-macam teori perilaku konsumen terdiri dari teori mikro, teori psikologis, dan teori antropologis. Yang menjadi prinsip dasar dalam perilaku konsumen disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kelangkaan dan terbatasnya pendapat, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat, setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain, dan konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang bertanya bisa di kolom komentar.